Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jaga kesehatan dan tetap semangat. Pada minggu ini akan kita coba evaluasi progres pendahuluan dari sebuah artikel yang sudah dikerjakan. Sesungguhnya pendahuluan itu adalah pintu masuk daripada sebuah tulisan atau pembahasan. Jadi pendahuluan itu sebagai pintu masuk daripada sebuah tulisan atau apa yang kita bahas. Kalau boleh, saya mengilustrasikan ibarat sebuah halaman dari sebuah rumah dan mengapa kita masuk ke dalam rumah itu. Oleh sebab itu, ceritakanlah, deskripsikanlah situasi dan kondisi yang ada di halaman itu. Salah satu daripada situasi dan kondisi yang kita ceritakan itu menyebabkan kita masuk ke dalam sebuah rumah. Itulah yang akan kita deskripsikan, gambarkan di pendahuluan tersebut. Oke, kita bahas tentang apa saja yang terdeskripsikan atau tergambarkan di dalam sebuah pendahuluan. Tentu mendeskripsikan dengan singkat tempat, situasi, dan kondisi di mana keberadaan sesuatu yang kita tulis itu. Yang kedua, ada apa di tempat itu? Pilih salah satu. Memilih salah satu itulah biasanya disebut dengan permasalahan. Kemudian yang ketiga, mendeskripsikan mengapa permasalahan itu yang menjadi penting untuk kita tulis atau kita bahas. Tiga hal ini minimal tergambarkan di pendahuluan. Oke, kita lihat secara praktis di dalam artikel yang sudah saya bagikan kepada kita semua. Oke, kemarin itu ada sebuah artikel tentang tokoh, mana yang mendeskripsikan tentang sesuatu hal yang perlu untuk kita kaji, dan mana mendeskripsikan situasi-situasi yang menjadi penting untuk dibahas di dalam pendahuluan itu. Oke, kita coba untuk melihat artikel itu secara bersama. Karena ini adalah menceritakan tokoh, tentu saya akan menceritakan sebuah situasi dan kondisi di tokoh itu. Rohana Kudus sejak tahun 2009 lalu dianugerahi gelar pahlawan nasional. Ini secara umum saya diskusikan. Sekaligus menjadi perempuan kedua di Minangkabau, Sumatera Barat memperoleh gelar kehormatan tersebut setelah Rohana Kudus. Gelar pahlawan itu dianugerahi pada tahun 2019 yang lalu oleh Presiden Republik Indonesia. Ini adalah sebagai salah satu kondisi umum di sebuah situasi tokoh ini. Kemudian saya menukik kepada permasalahan. Ternyata di situasi umum itu apa yang dilakukan tokoh itu banyak sekali. Ada gerakan jurnalistik. Akibat daripada dia mendapatkan gelar itu adalah karena dia melakukan berbagai macam gerakan. Ada gerakan jurnalistik, ada gerakan pendidikan perempuan, ada gerakan keterampilan perempuan. Nah, sudah banyak sekali gerakan-gerakan yang dilakukan. Saya memilih salah satu gerakannya saja, yaitu gerakan kerajinan Amai Setia yang dilakukan oleh tokoh tadi. Tadi dia ada melakukan gerakan jurnalistik, ada gerakan pendidikan perempuan, ada gerakan kerajinan Amai Setia untuk kaum perempuan. Nah, dari tiga gerakan tadi saya pilih hanya gerakan kerajinan Amai Setia untuk kaum perempuan. Mengapa itu yang saya pilih? Ternyata inilah di alinea ketiga.
ternyata kegiatan, gerakan, kerajinan Amai Setia itu telah mampu mendorong kaum perempuan untuk apa? Untuk memiliki semangat entrepreneur, untuk berusaha. Nah, oleh sebab itu, inilah yang menjadi perhatian saya supaya menulis hal tersebut ke dalam pembahasan. Saya tegaskan, saya tidak menulis tentang jurnalistiknya, tidak menulis tentang pendidikan perempuannya, tapi saya hanya menulis tentang kerajinan Amai Setianya itu. Nah, inilah yang akan menjadi pembahasan saya, yaitu bukan tentang gerakan jurnalistiknya, bukan tentang gerakan pendidikan perempuannya, tapi kerajinan Amai Setianya yang saya tulis. Mengapa? Nah, baru mengapanya itu sudah masuk saya pada alasan untuk menulis ini ada apa. Karena KAS itu, kerajinan Amai Setia itu sudah mampu mendorong perempuan untuk berusaha, dan sudah mampu perempuan itu ternyata dengan gerakan KAS itu meningkatkan kesejahteraannya. Jadi artikel ini membahas tentang keberadaan kerajinan Amai Setia sebagai penggerak semangat entrepreneur perempuan. Saya tidak menulis yang lain, tetapi hanya saja itu tentang kerajinan Amai Setianya saja yang saya pilih. Kenapa Amai Setia? Ternyata kerajinan Amai Setia itu sudah mampu menggerakkan semangat entrepreneur perempuan dan berimplikasi, berdampak terhadap kesejahteraan perempuan itu. Nah, nampak sekali, singkat saja kita bahas di dalam pendahuluan itu. Kita hanya mendeskripsikan pintu masuk dari sebuah pembahasan. Nah, itulah sebenarnya yang disebut dengan pendahuluan. Pendahuluan itu kita tulis atau kita deskripsikan dengan singkat, tidak bertele-tele, jumlahnya mungkin 2 atau 3 alinea rasanya sudah cukup, dan yang paling banyak itu nanti kita berada pada pembahasan. Logisnya seperti ini, jumlah daripada yang kita tulis itu adalah 40 alinea. Nah, tidak mungkin kita menulis di pendahuluan itu 15 alinea. Tentu maksimal barangkali 3 alinea saja. Selebihnya 37 alinea kita tulis di pembahasan. Ingat, pembahasan itu adalah menghantarkan kita untuk, atau menghantarkan pembaca untuk apa sesungguhnya yang akan dibahas oleh artikel ini. Oleh sebab itu, perhatikan kembali artikel dan pendahuluan daripada artikel yang sudah diselesaikan itu. Apakah sudah tergambar mendeskripsikan secara umum kondisi-kondisi tertentu, kemudian kita lihat dari kondisi yang umum itu, kita pilih salah satunya saja, mana yang lebih tertarik kita. Kemudian mengapa kita tertarik tentang hal itu. Nah, 3 hal ini sudah terdeskripsikan di pendahuluan itu, sudah sangat bagus sekali. Di 3 hal saja yang kita deskripsikan secara umum dulu kondisi-kondisi itu, kemudian kita pilih salah satunya, kemudian alasannya mengapa itu yang kita pilih. Nah, mengapa yang akan kita pilih itulah yang jadi pembahasan nanti sepanjang lebarnya. Oke, demikian saja dulu tentang pendahuluan. Kita simpulkan, di pendahuluan itu menggambarkan secara umum sebuah situasi. Kita pilih situasi mana yang menjadi perhatian kita atau disebut juga dengan permasalahan. Kemudian kita tegaskan mengapa permasalahan itu yang akan kita bahas. Oke, mudah-mudahan ini ada manfaatnya dan dimengerti. Semoga apa yang kita kerjakan ada manfaatnya. Sukses selalu, dan sekali lagi jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.